Angin malam bertiup lembut, namun menusuk tulang di desa kecil bernama Karangjati. Malam itu, langit tampak muram, diselimuti awan gelap yang seolah mengisyaratkan sesuatu yang buruk akan terjadi. 4 remaja, Andre, Lilis, Rama, dan Sari, berkumpul di rumah kosong milik kakek Andre yang telah lama meninggal. Tujuan mereka hanya satu, melakukan pemanggilan arwah menggunakan jai langkung. Jai langkung bukan mainan baru bagi mereka. Mereka sudah sering mendengar cerita-cerita mistis tentang boneka kayu itu. Namun malam ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar mencobanya sendiri. Ritual itu mereka lakukan hanya karena tantangan dari forum horor online yang mereka ikuti. Rama menggambar wajah jai langkung di batok kelapa, memasang pakaian bekas dan tongkat kayu sebagai badan dan tangan. Lilis menggambar lingkaran di lantai dengan kapur, meletakkan jai langkung di tengahnya. Di sekitar lingkaran, mereka menyalakan lilin hitam, seperti yang diperintahkan dalam instruksi ritual dari forum itu. Jai langkung, di sini kami memanggilmu. Datanglah jika kau mau, pulanglah jika tak berkenan. Kalimat itu mereka ucapkan bersama-sama. Awalnya tidak ada yang terjadi. Angin malam tetap berembus pelan. Lilin-lilin bergetar, tapi tak ada yang aneh. Mereka mengulang mantranya 3 kali lagi. Tiba-tiba, batang kayu di tangan jai langkung mulai bergerak sedikit. Rama tertawa kecil, menuduh Lilis yang mendorong. Tapi Lilis bersumpah, dia tidak menyentuh apapun. Semuanya menjadi hening saat jai langkung mengangkat tangannya perlahan dan mengarah ke huruf-huruf di papan. Akal. Mereka terpaku. Jai langkung melanjutkan. Akal. DEC. N1. Suasana berubah dingin seketika. Lilin yang menyala mulai berkerap-kerlip, seakan hendak padam. Sari mulai merasa tidak enak dan menyarankan untuk menghentikan ritual. Namun Andre bersikeras melanjutkan. Ia merasa sedang berada di ambang pengalaman mistis yang sebenarnya. Ia bertanya, siapa kamu? Tangan jai langkung mulai bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Akal, K.A., K.E.K. Lilis terperanjat. Kakekmu yang mana, Dre? Andre terdiam. Matanya membelalat saat mengingat sesuatu kakeknya. Dulu sering diperingatkan warga desa karena memiliki ilmu hitam dan kerap melakukan ritual aneh di rumah itu. Jai langkung kembali menulis. BAH-AYL. Akhir 1. Mendadak salah satu lilin padam sendiri. Kemudian, satu lagi. Dalam hitungan detik, semua lilin mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Sari mulai menangis. Rama meraih senter, tapi tak berhasil menyalakannya. Semua alat elektronik mereka ponsel, senter tiba-tiba mati. Mereka terjebak dalam gulita. Lalu terdengar suara langkah kaki dari lotang. Rumah tua itu, pelan, berat, seperti seseorang atau sesuatu bergerak perlahan turun dari atas. Mereka menatap satu sama lain, saling berpegangan, menunggu suara itu berhenti. Tapi langkah itu semakin dekat. Langkah kaki itu berhenti tepat di atas kepala mereka. Loteng rumah tua itu seakan menahan napas bersama mereka. Suasana hening mencekam. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, dari langit-langit yang lapuk, terdengar suara seretan seperti sesuatu yang diseret di atas papan kayu tua. Kemudian sebuah benda jatuh dari loteng ke lantai, menghantam keras dan memecah keheningan. Mereka semua tersentak mundur. Dalam cahaya redup dari sisanya bara lilin, terlihat sesosok boneka jai langkung. Tapi bukan yang mereka buat. Boneka itu tampak lebih tua, dengan batok kelapa yang sudah menghitam dan kainnya yang kompang camping, berbau amis seperti daging busuk. Tidak ada yang tahu dari mana boneka itu datang. Sari menjerit pelan, suaranya tercekat. Itu bukan boneka kita. Andre gemetar, tapi dia tetap mencoba mengendalikan diri. Ini pasti bagian dari ritualnya. Mungkin ini ujian. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, terdengar suara berat dan parau dari sudut ruangan. Seperti bisikan yang menggema langsung ke dalam kepala mereka. Kalian telah memanggil yang salah. Lampu gantung tua di atas mereka tiba-tiba berayun sendiri. Dan semua pintu di rumah itu menutup dengan suara menggelegar. Lilis berteriak histeris. Rama berlari ke arah jendela dan mencoba membukanya. Tapi jendela itu seperti dipaku dari luar. Ini salah. Kita harus hentikan sekarang juga. Sari memohon. Andre meraih jai langkung mereka yang pertama dan mencoba mengucapkan mantra penutup. Seperti yang tertulis di forum. Ulanglah, kami tidak memanggilmu lagi.
kembali ke tempatmu. Namun suara dari sudut ruangan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Terlambat. Dalam sekejap, semua yang ada di ruangan menjadi kacau. Lilin menyala sendiri tanpa api, membentuk lingkaran api kecil di sekitar boneka Jailangkung yang jatuh dari loteng. Api itu tidak menyebar, tapi membentuk semacam simbol aneh yang tidak mereka kenali. Jailangkung itu bergerak, tidak seperti sebelumnya, yang hanya tangannya mengarah ke huruf. Kali ini, seluruh tubuhnya bergetar, lalu berdiri perlahan, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rama jatuh terguduk. Apa ini? Kita harus keluar sekarang juga. Andre, yang wajahnya sudah sepucat mayat, hanya bisa menatap kosong ke arah boneka itu. Aku pernah lihat boneka itu di kamar kakek, tapi waktu itu, aku kira cuma hiasan. Lilis menarik tangan Andre, berteriak, itu bukan hiasan Andre, itu penjaga. Kita udah buka jalan buat sesuatu yang seharusnya nggak pernah dibuka. Sementara itu, boneka Jailangkung mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Kakinya yang terbuat dari kayu menimbulkan suara ketak di lantai rumah tua yang gemetar. Dan saat boneka itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk lurus ke arah Andre, boneka Jailangkung itu terus menunjuk ke arah Anggrek. Udara di dalam rumah mendadak begitu berat, seperti seluruh oksigen tersedot keluar. Andre terdiam, matanya tak berkedip saat boneka itu mendekat. Tangan kayu itu mulai bergerak, bukan lagi menunjuk, tapi seperti sedang menulis sesuatu di udara. AAB, OS. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara seperti gemuruh dari dalam tanah. Rumah bergetar, dinding mulai retak, dan dari lantai muncul asap hitam pekat yang menyelimuti mereka semua. Lilis menjerit. Sari memeluk Rama yang sudah setengah pingsan. Andre tetap berdiri di tengah lingkaran, seakan tak bisa bergerak. Boneka Jailangkung berhenti menulis di udara, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai. Seketika itu juga, api yang mengelilinginya padam. Hening, tak ada suara lagi. Semua menjadi gelap dan berker. Keesokan paginya, warga desa Karangjati geger. Rumah tua milik kakek Andre terlihat hangus sebagian, tapi tidak seperti terbakar, lebih seperti dicabik dari dalam. Petugas desa yang masuk pertama kali hanya menemukan sebuah lingkaran kapur setengah hilang di lantai. Beberapa lilin meleleh, satu buah boneka Jailangkung lama yang utuh, duduk diam menghadap pintu. Tidak ada tanda-tanda keempat remaja itu. Tidak ada mayat, tidak ada darah. Hanya bau anyir yang menempel di udara, dan suara kayu berderit yang kadang terdengar meskipun tidak ada angin. Desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang mereka tersesat di dimensi lain. Ada yang bilang mereka menjadi tumbal dari kesalahan pemanggilan. Yang pasti, tak ada satupun yang berani masuk rumah itu lagi. Dan di malam Jumat berikutnya, warga yang tinggal dekat rumah itu mengaku mendengar suara pelan dari dalam rumah kosong itu. Jailangkung, Jailangkung, siapa yang memanggilku?